Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Ini saya kita siapin dulu. Oke, pagi jelas semuanya. Sip. Pagi ini lagi-lagi ya, Pak. Dari Jumat sampai pagi ini pembicaraan masih yang paling seru itu masih tetap di oil. Oil. Karena kalau kita lihat yang apa ya, kejadian rollover itu masih diingat. banyak masih mengingat ya. Kemudian kalau kita lihat di sini di WTI yang kontrak bulan Mei itu bahkan muncul di banyak pemberitaan ya. Ini aja nih. CNBC. Itu WTI itu sempat negatif tadi malam itu sebelum dia closing, akhirnya closingnya di sini. Satu. Terus kalau kita lihat yang bulan Juninya waktu di tanggal 17 itu kan di kisaran 26, di Mei-nya 19, sekarang ini 21, ini 1. Atau si Juninya juga terkesan pelan-pelan tuh mengejar yang closing-nya Mei gitu. Kesannya. Terus dengan mendasarkan aturan perhitungan rollover, semoga aja kondisi seperti ini itu tidak terjadi di sekitar tanggal 15-an. Kalau terjadi sekitar tanggal 15 berarti rollover yang oil akan sama mahalnya dengan yang bulan ini. Jadi di sini tadi dia sempat ini. Kontrak yang berakhir di Selasa ini, di hari ini ya, tadi subuh sih berakhir, itu negatif dia, menimbulkan kalau kasih asumsi kalau demand-nya memang benar-benar hilang. Terus kalau baca di sini, demand-nya masih sampai tahun depan pun demand-nya masih belum tuh ada ya. Dia nanya kenapa ya, asalnya kenapa, penyebabnya itu apa gitu, penyebabnya yang tadi saya lihat di sini, mana tadi? Nih, penyebabnya ya, tuh. Lockdown itulah. Demand-nya makin turun ke oil, tapi kemudian di minyak itu sendiri supply-nya tuh nggak turun secepat turunnya demand. Ini awal bulan Mei ini baru yang kalau negara anggota OPEC itu akan mulai memangkas produksinya 10 million barel ya katanya satu hari, atau sekitar 10% aja. Yang di-cut-nya cuma 10%. Tapi demand-nya udah ngedrop sampai 30 million. Jadi perbandingannya 10 banding 30, 1 banding 3 ya. Kalah cepet sih, supply-nya kalah cepet. Kalau negatif artinya apa? Itu juga. Saya belum pernah ngalamin negatif ya kan. Belum pernah ngalamin harga yang negatif, belum pernah. Kalau ngalamin harga yang habis waktu di trading di forex pernah. Harganya 0 gitu, artinya mata uangnya malah dihapus gitu. Nah kalau oil yang jelas resikonya makin, trading di situ resikonya ada 2 sekarang. Resiko harga yang 0 ternyata ada, ditunjukkan oleh bulan Mei ya, di sini. Jadi masih bersiap-siap untuk teman-teman yang trading di oil gitu. Harga ini ternyata bisa kesentuh juga gitu, negatif 37. Harga ini bisa kesentuh juga gitu oleh mekanisme pasar ini, mungkin ternyata.
Nah, ini resikonya muncul. Jadi kalau kita selalu berpikir, oke, harga sekarang 20-an, 20 ke 0 gitu. Bukan cuma sampai 0, bisa sampai negatif. Ada ditambah ini selisih antara bulan kontrak berjalan sekarang dengan potensi ya WTI kita pakai WTI. Yang brand itu jarang ada yang mau pakai brand. Ada sih kalau nggak salah ada broker luar yang pakai brand ya. Ini kalau mau tahu apa bedanya ya, ini kalau nggak salah dari sisi cost itu si WTI-nya tuh lebih murah. Western Texas Intermediate ya. Nah, itu dia tuh minyak dari Amerika. Ini Pak, ini yang WTI lebih ringan ya, jadi disebut sebagai crude light oil itu makanya ada kode yang itu kan CL gitu ya. Kalau mau dirasa katanya lebih manis daripada minyak brand. Terus kemudian nah dia tercatat di NYMEX dan di CME ya, Chicago Mercantile Exchange. Kemudian dari ini kalau yang brand itu dari Eropa dia. Oh, brand itu untuk solar. WTI itu bensin. Iya ya, kenapa kemudian harganya sangat jatuh? Ore lockdown ya, lockdown kan mesin-mesin kan sekarang mesin lebih banyak make bensin ketimbang solar ya. Jadi kalau yang brand nih harganya lebih tinggi, masih belum terjatuh banget. 2/3. Jadi dia si brand itu ngikutin WTI. Dan nggak pernah sama. Perbedaan karakteristik, perbedaan pangsa pasar. Itu Pak. Kita pakai yang WTI. Oke. Udahlah ya, biarkanlah oil begitu ya Pak ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Mau diapain lagi? Oilnya udah seru begitu. Ini apa ya? Kalau pakai candlestick, salah satu keburukan candle panjang gitu dia suka kembali ke area tengah bodinya. Jadi begitu muncul dia biasanya balik ke area tengah, mungkin tengahnya ini. Ini menyediakan support resisten. Kalau supportnya terbreak dia lanjut ya mungkin dia kembali ke sini lagi nih. Minimal ini dia kejar nih. Jadi kita masih bisa harga di bawah 20 tuh masih bisa lihat. Menurut saya ya. Iya, Pak. Pertamax Pak. Bukan premium, Pak. Pertamax. Jadi yang bisa bikin dia naik sekarang adalah ya kalau coronanya berakhir, kan kalau kota satu mulai dibuka ya mobil kembali penerbangan kembali lancar lagi, kemudian ya mobil kita mulai sering keluar lagi kan. Nah, itu demand terhadap oilnya jadi muncul lagi, demand terhadap bensinnya muncul lagi gitu kan Pak. Dia naik, WTI bisa mungkin naik lagi. Tapi kalau ini masih ya begitulah, masih punya kecenderungan untuk turun. Nah, yang memperwaranya sekarang adalah kayak seperti di Amerika, sekarang mereka bahkan kehabisan kapasitas penyimpanannya udah penuh. Itu yang ya, nah kalau kapasitasnya udah penuh, itu makanya kemudian harganya bisa jadi negatif ya tadi malam ya, karena mereka pokoknya mesti keluarkan barang itu dari tempat penyimpanan. Dia kan nyedotnya jalan terus, sedotan jalan terus.
Tangkinya udah penuh semua. Nggak tahu mau taruh di mana lagi. Oke, kita ke data rilis hari ini untuk persiapan trading kita untuk di hari ini gitu. Oke. Nah, kalau lihat hari ini, nah yang ini yang menarik sepertinya menurut saya yang ini yang Clement Townsend. Nah ini tutup dulu. Saya butuh buat coret-coret. Oke. Nah ini jam 1 ya. Jam 1. Ini data ini adalah ini apa? Jobless claim versi UK. Versi UK. Jadi di sini angkanya tuh kasih informasi mengenai jumlah warga negara yang sedang menganggur. Ini tidak dibilang yang sedang work from home ya, enggak, tapi yang sedang menganggur. London masih lockdown ya, jadi kalau gitu kemungkinan besar sih kalau dari di sisi lockdown kan berarti aktivitas perusahaan akan berkurang ataupun dikurangi ataupun bahkan terhenti. Nah kalau gitu ya wajar ya itu ini satu hal yang wajar. Angkanya mestinya meningkat. Dan meningkatnya jauh lebih besar 10 kali lipat daripada sebelumnya. Kalau terjadi begini berarti pengangguran lagi naik, itu namanya pengangguran naik ya bukan berita bagus kan untuk ekonomi. Konseling mungkin akan kembali terjun siang ini jam 1 ya. Jam 1. Ini data dari sisi penganggurannya Kak. Ini kalau di Amerika namanya initial jobless claim. Kalau di Inggris mereka pakai istilah claimant count change ya. Nah ini angkanya diprediksinya ada 170 ribu warga Inggris sekarang lagi menganggur, nggak punya kerjaan. Jadi dia kemudian ngisi form untuk minta tunjangan nih. Kalau kita mungkin pada ngisi form yang itu ya, yang kartu prakerja ya. Nah, kalau dari ini menarik untuk trading jam 1 ke pound sterling, ke GBP USD. Terus kemudian data selanjutnya yang juga menurut saya menarik, untuk pembandingnya sebenarnya ini bisa kita lihat ya. Ini untuk rata-rata pendapatan per 3 bulan dia. Diprediksi sih masih meningkat 3%. Jadi biar penganggur mereka pendapatannya masih naik. Trading forex ya mereka ya. Cuma dari kilasan ini yang paling dilihat adalah ini yang claimant consent. Kalau lihat ini ya consenting masih punya kecenderungan untuk naik. Turun. Naik pula. Bisa aja dia naik. Yaitu bila kemudian pasar saham Inggris FTSE itu jatuhnya nggak kira-kira. Jadi semua orang investor justru kabur ya gitu. Investor kan terkait dengan perusahaan, aktivitas perusahaan ya. Aktivitas perusahaan menurun, pengurangan tenaga kerja, ya mereka tarik aja investasinya ngapain gitu kan. Atau perusahaan juga pada ditutup, dia tarik investasinya pada sel saham, nah positioning bisa naik. Rekamannya ya. First Media lagi lockdown. Waduh. First Media lagi lockdown, ini IndiHome jadi lemot, semua orang pakai IndiHome kali ya. Aduh. Ya, nanti rekamannya kita siapkan, Pak. Oke, kemudian jam 4. Ini survei bukan Jerman yang dilihat yang kawasan Eropanya. Ini survei ekonomi oleh lembaga survei Zoo. Ini lembaga ekonomi surveyor terpercaya di kawasan Eropa nih. Satu lagi market ekonomi satu lagi. Nah, yang Zoo ini dia
yang lebih dilihat adalah soal ini, economic sentiment. Kondisi ekonomi dari kawasan Eropa, negara kawasan Eropa. Dia akan bagus, data ini disebut bagus, harus ada 2 syarat. Syarat pertama adalah dia menggunakan angka positif. Jadi rilisnya ini menggunakan angka positif. Panjang di angka yang positif itu sebenarnya bagus. Kemudian yang kedua, selain positif, dia harus memperlihatkan peningkatan. Jadi dari bulan ke bulan dia harus terus terlihat meningkat. Nah ini negatif. Jadi tema awalnya ini udah buruk ya. Nggak akan saya lihat lagi previewsnya, ini udah negatif itu, cenderung buruk. Jadi Eropa punya data buruk sore ini jam 4. Kalau gitu ya Euro USD punya kecenderungan tuh untuk menurun. Jadi pound sterling jam 1 bisa turun, jam 4 euro juga bisa turun. Kemudian di malamnya Kanada jam 7.30. Wow, sedap. Penjualan retail Kanada masih diprediksi meningkat 0,3%. Kita lihat ke grafiknya. Kalau ini lebih enak mungkin lihat pakai grafiknya. Ini penjualan barang-barang retail. Kaitannya nanti dia ke kaitannya nanti dia ke ini, ke apa? Inflasinya Kanada. Kalau inflasi Kanada kemudian kaitan terjauhnya ke keputusan suku bunga Bank of Canada. Nah, Kanada dengan dia adalah satu negara produsen terbesar minyak nomor 4. Dia nomor 4 terbesar. Ekonominya terkait dengan apa? Harga minyak dunia. Harga minyak dunia belum naik-naik. Kita lihat dia itu retail sales. Consumer. Nah, ini dia retail sales. Salesnya masih rendah nih. Baik lagi ke 0,3 ya, kalau rilisnya 0,3 kan. Kalau seperti forecast ya dia akan rilis gimana? Oke. Mungkin sekitar ini ya, sedikit lebih tinggi. Nah, gitu ya. Ya, jadi grafiknya udah turun tajam. Turun nih. Rebound, balik turun lagi. Jadi tren turunnya lanjut ya, Jadi kalau gini Kanada bisa terbang. Saya sih lebih merhatiin faktor sebenarnya kalau untuk trading Kanada saya lebih memperhatikan faktor harga minyak, karena sepanjang harga minyak terus turun ya USD Kanada masih punya kecenderungan untuk terus bergerak naik. Itu jam 7.30. Jadi di hari ini saya rasa yang menarik untuk trading euro, pound, Kanada di malam hari. Sorry, belum. Ke Forex Factory lagi. Dan kemudian selesai. Jadi datanya untuk malam ini, kalau ini existing home sales, ini adalah tingkat penjualan rumah ya. Ini rumah apa ya? Rumah bisa pakai kata second nggak? Dia cuma bicara tentang value penjualannya, nilai penjualannya. Dia nggak bicara berapa unit yang terjual, nggak. Dia cuma bicara value penjualannya. Tentu nggak akan apa ya, penjualannya nggak akan luar biasa ya di masa, apalagi Amerika kan masih ranking 1 ya di trending topik corona ya, dia masih ranking 1 ya. Lockdown masih ada, bahkan sekarang warga negaranya, lihat berita tadi dari kemarin tuh warga negaranya udah mulai protes tuh, minta pemerintah membuka lockdownnya, minta diringankan lockdownnya, udah suntuk mereka ya. Nah, ini saya rasa sih angkanya akan jauh lebih kecil dibandingkan ini. Jadi Amerika sih masih punya kecenderungan untuk punya data buruk. Jadi kemungkinan besar kalau gini respon terbesarnya saat ini data Amerika lebih direspon oleh pasar saham. Nggak ke dolarnya. Saya lihat di 2 bulan terakhir data Amerika tuh lebih direspon oleh pasar saham. Jadi kalau kayak gini ya Dow Jones mungkin akan kembali jatuh lagi. Kalau Dow Jones jatuh, kaitannya ke oil lagi. Angka di bawah 20 atau di bawah 19 bisa kelihatan kali ya. Barangkali.
Ini dari yang sisi fundamental, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Dari data ya, dari data rilis. Jadi kalau rilis, siapkan waktu untuk trading jam 1, jam 4, jam 7.30. Kalau jam 7.30 nggak sempat juga, bisa di jam 9. Trading bisa kita lakukan di jam 9. Di luar itu, ya nonton film seri ya. Cara TV juga udah bosenin nih. Oke. Kita kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke teknikalnya. Aduh. Ini saya skip deh. Tapi ada bagusnya. Kita sekarang berada di historic price of oil. Harga historinya oil sekarang gitu. Harga yang sejak oil itu diperdagangkan, boleh dibilang nggak pernah kelihatan lagi gitu. Sekarang dia muncul lagi, dan tadi malam WTI yang untuk kontrak Mei itu historinya luar biasa, ada angka negatif. Keren loh. Gold, langsung Bapak cepet banget Pak. Belum aja saya mulai, saya baru mikir mau kemana, langsung Bapak gold. Saya buang dulu semua analisanya. Biar objektif Pak, saya buang analisanya, kemudian kita lihat dari sini. Saya kecilkan Pak. Kalau mandang gini gitu ya Pak, kalau ya ini masih saya coret-coret aja ya. Lebih enak pakai coret-coretan soalnya dibandingin tampilin langsung level-levelnya pusing. Gini kan dia masih begini ya Pak ya. Tapi kemudian kalau kita lebih detail, kita zoom in gitu ya. Ini pertanyaan Pak Aseng ini termasuk susah dijawab Pak. Kalau kita entry sell di oil, kemudian kita hold sampai harga minus, seperti di harga di bulan Mei gitu ya Pak, jadinya start posisi kita bingung Pak. Belum pernah ada soalnya Pak. Saya merasa nih Pak, ini pendapat pribadi ya Pak, belum tentu benar gitu Pak. Ini pendapat pribadi, belum tentu benar. Di trading margin yang kita lakukan, order kita kan akan dibuang, order kan nasabah, ordernya dilemparkan harus melalui broker ya, dari broker kemudian atau pialang berjangka kemudian melempar semua order nasabahnya ke ini harus dilakukan, karena kalau nggak dilakukan berarti dia melakukan bucket trading. Si pialangnya akan berhadapan dengan nasabah. Ini kalau pialangnya mau bertahan lama nggak akan melakukan itu. Jadi nasabah ordernya mesti melalui pialang buangnya melemparnya ke pedagang kemudian melempar lagi ke pedagang Indonesia, akan melempar lagi ke pedagang di luar negeri. Nah, liquid provider lah ya istilah kerennya. Nah, kalau kemudian harganya negatif, saya merasa pedagang nggak akan tertarik dengan harga negatif. Jadi saya sih merasa kalau si harga yang jalan sekarang terus aja nggak mampu bergerak kembali naik gitu, dia terus tekan terus sampai mendekati 10 atau bahkan di bawah 10 dan mendekati 0. Ternyata pedagang kemudian nggak mau terima nggak mau terima pair yang satu ini. Jadi ini asumsi ini menurut saya Pak. Jadi menurut saya sekarang kalau di harga yang negatif, kalau kita punya posisi sell, itu bukan sebuah posisi yang menguntungkan, malah jadi posisi yang membingungkan nanti jadinya. Baterai. Kalau udah sampai 0 aja pedagangnya udah pada nggak mau trading oil deh.
Itu pendapat ya Pak. Kalau pakai hitungan margin, kalau pakai hitung-hitungan sell di 20, harga sekarang negatif, kan rumusnya itu kan rumus profit loss kan di sell dikurangi buy, nah dikurangi harga negatif. Negatif dikurangi negatif. Dikali kontrak kali lot ya kan. Oke. Saya kesini dulu Pak ya, kalau pahami disela jadinya pertanyaannya. Tapi itu menarik emang negatif itu, terus gimana? Belum pernah saya lihat Pak. Jadi ini jadi kasus bagus Pak sebenarnya biar kita bisa belajar. Kalau buy, no, iya Pak betul. Karena di harga negatif produsernya bahasa ngebayarin gitu kan Pak ya. Kalau sale-nya malah loss ya Pak berarti. Produsernya ngebayar gitu. Jadi kalau minus 32 itu artinya mereka malah mau bayar kita seharga itu. Biar kita mau ambil barang. Edan. Oh, kalau 22 sampai 3 masih aman, Pak. Masih bisa di apa sih, masih ada rumusnya jalan, sell dikurangi. Ngitungnya begini ya, Pak ya. Ini rumus dasar gitu, rumus dasar. Profit atau loss. Ini terima kasih sama MetaTrader, kita jadi kadang-kadang kalau lupa sama rumus ini. Harga sell dikurangi harga buy dikali kontrak dikali lot. Kan rumusnya begini. Kalau angka depannya ini positif, di sini positif masih enak. Kayak di contoh Pak Aseng kan dia 22 dikurangi 3 kali 1000. Satu lot ya Pak ya. Apa akan dilikuidasi? Enggak sih, enggak ada. Di trading rule-nya enggak dibilang begitu Pak, enggak. Posisi akan dilikuidasi begitu harganya 3 gitu, enggak ada Pak. Begitu harganya 0 enggak ada Pak di trading rule Pak, sampai bagian paling bawah itu enggak ada. Halaman 17. Saya hafal di bagian itu. Pak akan biasanya enggak. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau ini. Ini ya. Nah. Ini gimana? Tapi ini pengalaman baru gitu Pak. Pengalaman baru berhubung terkait dengan harga yang terlihat negatif. Oke. Kalau apakah posisi akan dilikuidasi kalau sampai 3? Enggak sih. Tapi kalau dia udah masuk 0, itu juga nggak tahu gimana aturannya ya Pak ya. Yakinnya ini lagi-lagi ujung-ujungnya nanti larinya ke clearing berjangka, gimana dia menjembatani posisi kita gitu. Ya Pak, ya saya yakinnya pasti ada. Saya meyakini ada revisi terhadap aturan trading di harga sekitaran itu ya Pak. Di mendekati 0 ya Pak. Di 0 deh kayaknya. Kita ke itu dulu Pak. Jadi itu kalau itu nanti kita lihat gimana ya Pak. Ini history Pak, history trade. History harga. Sejarah nih Pak, kita lagi berapa kan. Dengan harga yang nggak pernah ada. Nggak pernah mungkin ada Pak ya di pembahasan kita selalu bilang nggak mungkin ada harga di bawah 0 gitu untuk minyak. Kan dia masih dalam demand. Ternyata tadi malam WTI itu ada. WTI tadi malam itu ada gitu.
sesuatu yang nggak ada tapi tadi malam ada di WTI negatif. Kalau trading fisik sih enak Pak. Yang di trading fisik sih bayangannya gampang ya. Kalau harga yang negatif berarti asal kita mau ambil bakal dibayarin. Ini trading fisik Pak jadi menariknya Pak. Kalau yang trading margin belum ada historinya Pak. Jadi jawabannya diserahkan, dikembalikan ke ini nih nanti tuh gimana si pedagang dan clearing berjangka kita kasih. Saya rasa ada revisi, saya rasa ya Pak, bahkan aja. Kita ke oil lagi Pak. Ini kayak huruf P ya. Kalau V itu bisa jadi victory, bisa jadi false. Nggak bisa Pak. Nih, saya kasih tulisannya nih Pak, ada di sini Pak. Ada di sini. Mereka nggak bisa Pak. Yaitu mereka mesti keluar, produsennya itu mesti keluar biaya banyak untuk menghentikan produksi dan butuh biaya lebih banyak lagi untuk memulai kembali produksinya. Jadi sekarang yang terjadi kalau udah minyak itu begitu udah ketemu disedot, dia akan keluar terus ngalir, kita harus disedot terus jalan terus. Ini kayak apa Bapak kalau yang PDAM itu Pak, PDAM itu dari sentral dibuka, kemudian kita kerannya rusak Pak, dol dia Pak, dia ngalir terus Pak, terus ditutup pun airnya yang ini terus jalan ngalir itu sampai airnya juga netes terus, dia akan terus ngalir Pak. Jadi nggak menutup produksinya, menghentikan produksi perlu biaya, membuka kembali biayanya lebih besar ya, sehingga kalau boleh bilang produsen salah satu jalan ada mereka harus terus kerja walaupun sekarang rugi. Makanya kemudian tadi malam itu terjadi kondisi di mana produsennya malah meminta banget, udah ambil aja nih barang gitu, gue bayarin buat ngambil minyak yang saya punya, ambil deh, gue bayarin. Amerika sekarang tangki-tangkinya udah penuh Pak. Kalau ada modal boleh tuh Pak ke Amerika Pak, beli minyaknya Pak. Dibayarin Pak. Tadi malam ya Pak, tadi malam, kok sekarang enggak. Sekarang enggak. Tadi malam aja, kejadian tadi malam. Untuk kontrak penyerahan bulan Mei ini yang akan pengirimannya mulai dilakukan bulan Mei. Tadi malam ada kejadian di mana yang pengen minyak silahkan bakal dibayar. Tadi malam. Sekarang ya enggak. Ditutupnya di CME aja ditutup di $1 ya, $1. Beberapa broker luar jadi chartnya tuh, kalau bapak juga memantau broker luar, chartnya jadi aneh-aneh semua tuh Pak. Kalau ini nanti ini saya share ceritanya, saya kirimkan di grup ya Pak. Ini buat bapak pelajari kenapa ya dia nggak bisa semudah itu dia nutup aja. Kalau gitu kenapa nggak tutup aja ya si rignya dia tutup gitu, nggak bisa Pak, biayanya terlalu tinggi. Balik ke Mas lagi. Ini kesan nih Pak, ini kesan. Jadi kita buang pandangan trennya. Saya pakai support resisten aja. Sekarang dia punya ini, kemudian dia punya di sini, yang paling dekat ya. Terus biasanya kalau harga puncak atau harga top dan bottom itu cirinya biasanya suka shadownya panjang-panjang. Biasanya aja, terus badannya kecil gitu ya. Bukan pasti ya, tapi biasanya. Jadi di sini dia punya panjang, dia bikin panjang lagi. Coba lihat badannya Pak, badannya kecil-kecil ya Pak. Ini sellernya udah mulai muncul lagi. Jadi harga naik ke bayar, ya taking profit lah gitu ya. Kemudian di doji kan pengertiannya pasarnya netral ya. Buyer sama seller udah ketemu tuh harga yang stabilnya di sini. Kemudian muncul sellernya muncul, nggak setuju. Jadi kalau lagi di kondisi ini saya rasa saya lebih nunggu antara breakout ini dan di sini.
Kalau sekilas sih saya lebih pengen nge-sell sih ketimbang nge-buy. Alasannya kalau saya nge-sell di sini, saya nge-sell di kalau dia breakout ini atau saya nge-sell di harga ini, maka risiko saya di sekitar ini. Risiko saya segini. Ya, misalkan aja di harga sini saya nge-sell, risiko saya segini. Tapi kalau saya nge-buy dari harga sekarang, saya nge-buy, risiko saya sedikit lebih panjang. Antara ini atau saya bisa dapat risiko yang di sini. Jadi saya lebih pilih nge-sell karena bukan soal urusan tren dan sebagainya, tapi soal risikonya yang lebih kecil daripada kalau saya mau nge-buy. Pemikiran selanjutnya kabarnya gelombang kedua coronanya kan akan mulai menghantam negara-negara besar termasuk kita ya. Amerika dibilang nggak siap untuk gelombang kedua coronanya. Kalau itu terjadi saat lagi ada wabah, ada lagi kondisi genting, pegang emas tentu akan kurang bermanfaat dibandingkan pegang uang ya Pak ya. Pegang uang kan bisa buat ke dokter, buat berobat. Kalau pegang emas, dokternya sekarang juga bingung kalau nerima emas. Jadi saya cenderung lebih cenderung pengen nge-sell gold kalau di gold ya Pak ya. Pakai H1. Ya ini kita buang lagi biar tetap buat objektivitas saya buang semua analisanya. Kenapa begini? Karena ada di satu tulisannya, satu buku Technical Analysis Expense itu yang di John J. Murphy itu ada kalimat yang saya pakai sebagai dasar saya selalu ngebuang analisa tiap time frame-nya. Dia bilang gini. Dia bilang begini dia. Ada tren di semua time frame. Jadi sebenarnya kalau penjelasan sederhananya itu sebenarnya kita bisa analisa mandiri tanpa mengkait-kaitkan antar pair. Katanya apa? Kata dia apa? Bukan kata saya. Saya cuma manfaatin aja. Nah ini kalau begini, lagi-lagi saya nggak pakai yang terlalu rumit. Saya pakai support resisten aja. Bagian akhir ini kita abaikan. Ini support terdekat, tapi di bawahnya ada yang paling dekat. Saya rasa ada ini. Kemudian di sini resistennya saya pakai ini. Terlalu dekat semuanya, jadi kalau gini ya di time frame ini kesannya harga lebih cenderung pengen turun ya. Jadi saya masih juga saya berburu sell deh di sini deh. Tapi kalau dia breakout dari support, kalau nggak breakout support saya nggak mau nge-sell. Kenapa? Saya belum bisa buang pandangan yang ini. Dia ada huruf W gitu dan kemudian neckline yang di sini nih di breakout oleh candle yang ini. Nah, sekarang dia kesannya lagi retest. Dia ngetes kembali level neckline yang kemarin di breakout. Kalau ini bisa benar-benar di breakout. Jadi kalau nanti ada candle seperti ini, nah saya baru nge-sell. Tapi kalau nggak ada saya nggak mau. Jadi di gold temanya sih saya pengen nge-sell, tapi saya butuh breakout. Pair yang lain kita ke yang ada datanya hari ini. Gue lah baru mau dibilang mau nge-sell udah turun duluan. Buang dulu semua analisa hilang. Nah ini kayak kita jatuhin bola dari atas, mantul, semakin lama pantulannya makin lemah gitu ya, makin lemah dan kemudian nanti dia diam. Jadi kalau ini support terdekat ada di sini. Bukan. Saya rasa yang ini ya. Nah, terus kalau kita tarik ini, saya punya descending triangle itu. Kalau descending triangle ya
entry-nya setelah dia breakout di sini. Ini kan masih daily pula panjang gitu, tapi temanya nge-sell nih. Kalau dari fundamentalnya juga dengan adanya zoo-nya pakai angka negatif ya, ini cenderung akan turun. Kita ke time frame yang bisa dipakai buat trading. Daily bukannya nggak bisa sih, bisa aja trading di daily gitu, tapi resiko jauh lebih besar. H1 ya. Nah, kalau saya merasa di sini saya ketinggalan. Nggak terlalu tinggal sih, tapi kalau menit 59 dia masih kondisi ini breakout. Jadi kalau gini ya masih asik aja untuk ambil posisi sell euro di menit 59 nanti ya. Menit 59 target terdekatnya ini. SL-nya saya rasa bisa di resisten yang ini. SL-nya memang agak jauh. Tinggal dihitung aja berapa di situ SL-nya. Saya males hitungnya. Ini sell dan menariknya kalau bisa di 959 kalau masih kondisinya seperti ini saya rasa sih masih menarik untuk nge-sell. Terus di hapus dulu semua analisanya. Oke, kemudian di ini pon walah sama juga ya. Kita ya karena dia saudaraan ya, euro dan pon dia saudaraan ya. Nah, ini kita lihat turun, ini anggap koreksi pakai buat ngukur berapa besar sih koreksinya. Nah, dia sempat breakout dari 61,8%, tapi tidak ada konfirmasi breakoutnya terhadap breakout itu. Jadi kesannya harga mau kembali. Jadi target terdekatnya kalau turun nih saya rasa terdekatnya ke sini dia ke 50%. Kalau ini bisa breakout ya jatuh lagi, artinya koreksinya berakhir di kisaran ini mungkin 74 nggak sampai 74 di 60%, kemudian koreksi berakhir, harga ya cenderung balik sini lagi. Jadi ini pengen nge-sell juga di pon. Apalagi nanti jam 1 ya, jam 1 ada claimant count-nya. Saya rasa jam 1 nge-sell deh. Aku juga analisanya. Ini juga sama nih menit 59 kalau dia masih begini. Karena kan dia jadi breakout kalau dia menit 59 masih kondisinya seperti ini. Masih kondisinya seperti ini ya, jangan kemudian 59 dia kembali berada di atas support ini ya nggak breakout, dia cuma break aja. Nah, ini kalau kita lihat juga kalau yang suka nyari-nyari pola, ini descending triangle dan descending triangle-nya udah di breakout. Kalau menit 59 masih seperti ini. Nah, di sini kalau ini ya potensinya tinggi dari ini, tinggi kita tinggal ukur tingginya berapa itu 1680-an pip, turunkan ke bawah nanti. Itu jadi potensinya. Jadi kalau pakai TP-nya pakai jarak ini jadikan TP. Kalau pakai TP ya. Kalau enggak pakai asal biru close itu juga lebih menarik sebenarnya. Nah, ini menit 59 kalau dia masih kondisinya masih di bawah support ini berarti masih terjadi breakout. Cuma yang perlu diwaspadai adalah kalau ada sequence-nya gitu ya. Jadi breakout selanjutnya kemudian konfirmasi ya, lalu retest. Cuma juga kadang-kadang breakout retest baru konfirmasi. Jadi kalau dia kemudian muncul yang ini, saya mesti itukan dulu, ini naikin dikit. Kalau kemudian selanjutnya muncul seperti ini, tapi bodinya kalau bisa sih agak hampir sama dengan body yang sebelumnya, ini namanya konfirmasi. Kalau dia mengecil, ya dia juga konfirmasi sepanjang masih di bawah body yang candle sebelumnya, hanya konfirmasi lemah ya. Kalau kemudian harga kemudian
harga malah kemudian kembali ke level yang ini, harga kemudian kembali sini, namanya retest. Kalau kemudian muncul bullish, ya berarti breakoutnya nggak dikonfirmasi. Harga kemudian mungkin akan kesini lagi kalau di sini muncul bullish. Tapi kalau enggak muncul bearish, ya dia akan kembali jatuh. Saya cenderung pengen nge-sell pound sih, sell pound, sell euro. Saya rasa hari ini dolar akan kuat ya. Sell pound, sell euro, gold juga pengen nge-sell. Pair lain, Hang Seng. Sama aja lah pengen nge-sell. Yang jadi analisnya males nih. Kelihatannya nge-sell, Pak. Kelihatannya nge-sell. Nah, jadi kesannya gitu ya, Pak. Saya tuh suka pakai kata kesannya. Dia turun, kemudian dia bikin koreksi. Mungkin saya bikin analisa nggak detail ya, biarin deh. Yang paling penting kan bukan analisa, yang paling penting kan ngekliknya. Kalau analisanya lengkap tapi ngekliknya hasilnya negatif, ya percuma gitu kan. Nah, hujan turun pula, biasanya kalau hujan turun sell tuh. Kalau tunggu konfirmasi, berarti bukan tunggu konfirmasi sih Pak, tapi kalau Bapak nggak entry di jam di 9.59, mungkin entry-nya lebih baik jam 1 Pak. Mengikuti kebetulan jam 1 kan ada data ya Pak ya. Jadi kalau kita nggak entry di breakout dia sekarang, ini kan jadi seperti ada momentum gitu ya untuk entry ya. Berdasarkan breakout menit 59. Entry-nya on breakout, entry berdasarkan breakout jam 9.59. Tapi kalau kita nggak entry jam itu, nggak yakin gitu ya, kita nggak entry jam itu, ya baiknya entry-nya di sini. Di mana? Nah, Alam udah kasih analisa untuk Kang Seng. Ya, jadi saya santai. Turun dia juga. Saya belum baca. Nah, kita mungkin kalau kita jam 9.59 nggak masuk, ya masuknya di jam ini. Yang ada datanya, jam 1. Masuknya gimana? Masuknya bisa pakai setelah rilis data, jam 1 lewat berarti, atau pakai trik fundamental sebelum rilis data. Kalau pakai trik fundamental, perhatikan pakai time frame 5 menit, berarti yang jam 12.55, candle jam 12.55, dan entry-nya di jam 12.59. Siapin stop loss, udah begitu aja kalau pakai trik fundamental ya. Tadi sampai di Hang Seng. Nah, kalau lihat daily ya, ini kesannya ya bearish-nya balik lagi. Jadi kita lihat dia punya, saya pakai resisten yang dari body doji yang kemarin. Kebetulan disentuh di high-nya hari ini dan harga mental lagi ke bawah ya, nggak mampu lewat. Sekarang dia lagi harga sekarang lagi berada di sekitar area support nih. Support dari yang sini. Ini kalau bisa di breakout closing, tapi ini pakai daily ya, pakai daily. Kalau bisa dilewatin ya, target terdekatnya saya nggak bilang. Mungkin target pergerakan selanjutnya akan berada di sini. Shadow yang ini, terjauhnya ini. Tren masih turun. Tren turunnya kembali ya, bukan tren masih turun, tren turunnya kesannya kembali. Jadi kita lihat dia turun, bikin koreksi. Sekarang koreksinya berakhir, trennya kembali lagi. Tapi ini bukan time frame untuk trading buat saya sih kalau di Hang Seng, apalagi Hang Seng ya. Kita pindah ke ini H1 aja susah sih trading di H1 buat saya. Nah, kalau gini saya pakai saya pakai time frame pendek ya. Mengarah ke hammer ya. Ini kombinasi ini jadi piercing pattern. Kita butuh candle yang ini mesti warna merah, kalau nggak merah nggak mau deh. Kalau nanti 3 menit ke depan ada candle kayak gini,
Nah, saya tapi saya masih pengen nge-sell. Gimana ya? Ini loh. Kenapa masih pengen nge-sell? Karena saya masih melihat yang ini. Jadi kalau dia saya ngerasa ketinggalan gitu kan, dia turun ya. Saya nunggu di kisaran ini, saya nge-sell lagi ya. Stop lossnya di sini. Stop lossnya di ini, saya rasa sih yang paling dekat stop lossnya. Stop lossnya di sini paling dekat ya. Terjauh tentu yang ini, tapi kayaknya nggak, ngapain kita pakai stop loss di situ. Saya rasa stop lossnya di sini yang paling. Ini area untuk letakin stop loss. Saya cenderung pengen sell di sini gitu. Kalau dia sampai di sini dan nggak advance, nggak terus naik, dia muncul bearish di sekitar ini, saya nge-sell ya targetnya ini. Kalau sekarang ya saya nonton aja lah. Dow Jones juga kayaknya sama ya. Lihat ini tarikannya masih nggak berubah ya. Kayaknya tren turunnya cuma terkoreksi kisaran 50% aja susah dilewati. Jadi ini masih punya potensi untuk sell ya, masih potensi sell. Cuma saya lebih suka scalping sih di sini ya. Kalau ini nih saya hapus lagi, saya hapus semuanya. Ini ada dua. Dia tadi barusan bisa nge-breakout dari level yang ini. Dari support ya. Lihat. Kalau dia terjadi retest di areal ini dan bearish-nya muncul lagi ya, saya nge-sell lagi. Oke, next. Ada yang mau tanya kan silakan. Saya lebih prefer untuk tradingnya mulai jam 1 ya. Euro dan pound saya lebih pilih untuk itu. Jam 1 ya. Saya lebih mau ambil posisi. Ketimbang yang kalau dia breakout jam 9.59. Kenapa? Karena auto chartis. Saya masukkan auto chartis. Saya ambil euro ya, euro saya masukkan. Salah. Control N. Control N. Ini auto chartis. Dari mana advisor. Sayang gitu ya kalau ada tool, ada fasilitas yang nggak dipakai itu saya. Kemudian saya lihat yang di sini yang di web aplikasinya. Kita tinggal masukkan. Oke. Tinggal sini. Oke. Nah, ini tinggal masukkan. Sayang gitu kalau ada fasilitas auto chartis tapi nggak dipakai, sayang. Jadi saya pakai. Nah, yang menarik dari auto chartis itu dari yang saya pelajari, dari yang saya diajarin untuk sama Ilan Asasbelnya, yang menarik adalah bagian ini, volatility analysis. Kita lihat yang euro ya. Euro kita. Oh, dia langsung aja euro aja. Ini potensi harga tinggi rendahnya hari ini. Potensi tinggi rendahnya hari ini. Kemudian yang menariknya bukan cuma itu. Nah, jam 1 kalau kita lihat ya, di sini. Ya. Bentar. Kalau kita lihat di sini yang menarik ini dari pagi sampai nanti sekitar jam 12-an, jam 1. Nah, dia harganya ya rangingnya masih range-nya masih nggak terlalu besar, tapi mulai membesar nanti di sini. Mulai jam 1 ke jam 2. Mulai jam 1 ke jam 2 dia sebentar. Dia mulai jam 1 jam 2 dia mulai terlihat
terlihat apa ada peningkatan tren. Di jam 1 jam 2, jadi menurut saya sih yang terbaik untuk trading euro ya jam 1 jam 2. Kalau sekarang ya mungkin dia masih range-nya sempit ya. Tuh. Oke. Sampai sini yang mau tanyakan silakan. Saya kembalikan itu template-nya ke sini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan Pak. Kalau nggak ada, saya rasa udah mulai panjang lebar ya, dan khususnya oil ya. Oil jadi nggak saya amati. Saya rasa oil masih punya kecenderungan untuk berada di bawah dia bikin low lagi gitu ya. Penurunannya belum akan terhenti kayaknya. Penurunannya belum akan terhenti sehingga sesuatu yang apa ya, kalau dari kemarin kayaknya ngapain kita nge-sell di level ini, tapi kalau nge-sell profit loh. Kalau spekulasi buy ada dua risikonya sekarang jadinya. Ternyata dia bisa negatif harganya. WTI tadi malam sempat kontraknya ada angka negatif. Kemudian kalau kemudian rollovernya masih punya potensi mahal. Lihat di sini ya Pak ya, lihat di sini. Dari pengertian yang aturan transaksi oil yang disebarkan kan adalah ini kan selisih bulan kontrak lama dan baru. Mei selesai, berarti kita kalau siap-siap bulan untuk tanggal sekitar lah Pak, sekitar Pak, belum tentu juga ya, berarti sekitar 16-17an gitu kan Pak. Nah, kita bisa lihat nih. Ini persiapan aja nih selisih dia. Jadi kalau Bapak trading dengan spekulasi mau saya sekarang jadinya oil pun jadi nggak bisa pakai kata investasi juga, artinya karena rollovernya yang luar biasa kemarin, jadinya ujung-ujungnya spekulasi juga. Rollovernya jadi merupakan spekulasi kita, jadinya untuk biaya itu ya. Selisihnya masih $6 nih. Kalau selisihnya kayak gini masih enak kan, $2 gitu. Atau ini $1 ini masih enak kan gitu. Kalau sekarang selisihnya ke depan gitu ya, untuk bulan ke depan gitu, rollovernya masih sekitar $6. Semoga aja ya masuk ke bulan Mei ya selisihnya nggak terlalu jauh. Kalau selisihnya masih jauh berarti biaya investasi itu membesar ya, sama aja dengan spekulasi gitu kan. Spekulasinya jadi ada dua, apakah penurunan harga ini akan berakhir, spekulasi pertamanya gitu. Yang kedua, apakah biayanya masih akan setinggi itu gitu. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri sampai di sini. Udah mulai masuk jam 10 ya. Nggak bisa berjemur hari ini, hujan. Di Pontianak hujan. Berjemur pakai payung. Kalau ditanyakan, saya sampai sini. Terima kasih semuanya. Oh, ada nih. Oke, bukan ada, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.